Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nggak, sekalinya pulang, bikin ulah, kemacetan, kayak begitu dia agung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Pulang malah disambut. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua. Begitu kalian agung-agungkan. Komen dong Kak tentang yang lagi heboh. Gimana tanggapannya terkait artis bla 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 bla. Aduh, aku udah bilang ya, kalau kita makin memberikan perhatian, kayaknya malah makin menyulut emosi. Jadi lebih baik kita fokus sama ulama-ulama yang memberikan manfaat kepada kita, fokus kepada orang-orang yang bermanfaat, artis-artis yang sekarang banyak artis muda yang syiarnya lucu-lucu ya Bib ya, ta'aruf, terus mereka menyiarkan hal-hal positif. Udah fokusnya yang positif aja, jangan kita malah fokus ke orang-orang yang negatif, yang hobi mencari perhatian. Karena itu sebenarnya gini, kalian membuat orang tersebut mungkin memang makin semangat. Jadi buat saya pribadi adalah gak usah komentar, kita juga belum tentu lebih baik daripada orang yang kita komentarin. Lebih baik melihat hal positif yang gak bikin kita sebel, yang gak bikin kita gondok, yang gak bikin kita jadi negatif thinking sama orang, yang gak membuat kita jadi benci sama orang, yang gak ngebuat kita jadi emosional sama orang lain gitu. Karena ada aja orang yang suka kadang-kadang ya gitulah. Tapi jarak banget Kak ngomongannya, kan udah tahu ya orang ngomongnya gak enak ya kalian gak usah denger. Udah, hidup tuh dibikin simpel aja, gak usah dibikin ribet. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang ngomongnya gak layak, gak pantas, doain. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Tanpa menghilangkan rasa hormat, gue pengen nyampein pendapat gue tentang pernyataan tersebut. Sebelumnya, gue bukan ustadz ataupun ahli agama. Gue orang yang miskin ilmu, dan gue sadar gue adalah orang yang setiap hari melakukan kesalahan dan dosa. Dulu ketika gue sekolah, waktu SD, mungkin kalian juga pernah diajarin bahwa jangan pernah ninggalin sholat. Karena sholat adalah hal yang wajib dilakuin oleh semua umat muslim. Barang siapa mendirikan sholat, sama saja dia mendirikan tiang agama. Dan Allah akan memberikan kebaikan, baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Semoga kita termasuk dari golongan itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja menghancurkan tiang agama. Dan Allah akan memberikan balasan di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan semoga kita nggak termasuk dari golongan itu. Logikanya, sholat adalah suatu hal yang wajib dilakuin sama umat muslim. Dan kalau lu nggak ngelakuin, lu bakal ngedapetin azab dari Allah ataupun balasan nanti di akhirat. Kalau lu aja nggak takut sama azab Allah, udah dipastiin orang itu pasti nggak akan pernah takut sama manusia manapun. Allah aja nggak takut, apalagi manusia. Kalau dibilang orang sholat nggak ngejamin orang baik, itu dari sudut pandang manusia. Karena lu nggak bisa ngebuat seluruh orang di dunia ini suka sama lu dan berpendapat bahwa lu tuh orang baik, itu nggak bisa. Baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Baik di mata Allah pasti udah baik di mata manusia. Katanya orang sholat nggak ngejamin orang tuh baik dan masuk surga. Coba perhatiin kata-kata ini baik-baik teman-teman. Orang sholat belum tentu baik, bener ya? Orang baik belum tentu juga sholat. Yang parah udah nggak sholat, nggak baik, udah pasti nggak bener. Tapi yang paling benar adalah orang yang sholat karena ingin menjadi orang yang lebih baik. Karena dia tahu dia punya banyak dosa, sering melakukan maksiat dan lain sebagainya. Makanya dia melakukan sholat karena dia ingin membuat diri dia menjadi lebih baik. Masa kalau lu nggak benar pengen jadi nggak benar terus sih? Kalau orang nggak benar ada niat baik, dia mau sholat, ingin memperbaiki dirinya, lebih baik kan? Dia ada berusaha untuk menjadi orang lebih baik dibandingkan orang yang udah nggak sholat, nggak baik. Ini yang jadi masalah. Alhamdulillah gue sholat 5 waktu setiap hari. Tapi gue juga sadar diri kalau gue itu bukan orang baik. Gue setiap hari pasti pernah ngelakuin dosa, ngelakuin maksiat. Dan salah satu fungsi sholat adalah menghapuskan dosa-dosa yang lo lakuin di hari itu. Dan lo berkesempatan juga untuk meminta ampun sama Allah di antara sholat-sholat itu, untuk minta ampunin dosa-dosa lo hari ini, yang dulu ataupun yang akan datang. Jangan sampai nanti ketika lo ketemu Allah,
di buku amalan lu itu kosong, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, terutama sholat, karena yang dipertanyakan adalah sholat pertama. Nah lah amalan keburukan lu lebih banyak dibandingkan amalan kebaikan. Jadi tetap sholat. Siapa tahu di antara sholat-sholat lu ini ada doa yang dijabah, dan doa yang dijabah sehingga menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah lu lakuin. Jadi ketika ngadep Tuhan, kita tuh punya amalan. Jangan sampai kita ngadep Tuhan, malah kita nggak punya amalan sama sekali yang bisa nolong lo di akhirat. Oke? Itu aja pendapat gua. Buat teman-teman, jangan sampai tinggalin sholat. Apapun yang lo lakuin, tetap sholat. Maaf kalau salah, silahkan komen di bawah, kasih masukan. Gua bukan orang yang ahli agama, gua yang miskin ilmu, tapi gua harap video ini bisa ngelurusin teman-teman dan juga memberikan hidayah buat teman-teman yang belum sholat. Yang udah sholat, tetap makin khusyuk insya Allah sholatnya. Amin. Kamu manusia berinisial MM yang mulutnya nggak bisa dijaga, otaknya nggak bisa dijaga, perbuatannya sementara ini yang kami tahu juga nggak bisa dijaga dan jauh dari kebenaran. Kemungkinan yang ada untuk kamu cuma dua. Yang pertama, kamu dapat hidayah karena mulut kamu ini, mulutmu harimau. Kamu dapat hidayah, kamu diampuni oleh Allah, kamu tobat, kamu jadi manusia yang baik. Syukur-syukur alhamdulillah kamu jadi jauh lebih baik. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu membenci baginda Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Allah berikan dia hidayah sehingga dia menjadi orang paling garis depan yang membela baginda Rasul mati-matian. Kemungkinan kedua untuk kamu, manusia berinisial NM, kamu binasa, kamu cilaka, kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan nauzubillah kamu terhalang hidayah selama-lamanya. Seperti Abu Jahal laknatullah alaih. Kamu udah nggak punya adab sama ulama, kamu udah nggak punya adab sama ahlul bait, sama para habaib, ya. Dan ini untuk kita semua. Ya, jangan gara-gara politik satu ke sini, satu ke sana. Menurut kita ini, kita ngomongin sesuatu yang kita nggak mengerti dan kita menghina, mencaci maki secara langsung ulama. Apalagi ahlul bait. Ya, kita punya amalan, kita punya sholat. Kamu dulu kemarin bagi-bagi buat corona, ya kan, semua orang tahu. Jangan sampai amal-amal kamu tuh hilang semua. Amal-amal kita ini, kalau kita nggak punya adab kepada ahlul bait, pada ulama, hilang amalan kita ini nanti. Itu jelas itu. Makna tersirat dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Segala sesuatu yang ada hubungannya sama Nabi, sama baginda Rasul, ulama adalah pewaris Rasul, para habaib pewaris Rasul secara garis darah dan secara ilmu juga. Ini buat siapa saja ya. Jangan sampai kita punya amalan sia-sia, hilang, musnah, dan terhalang dari hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik buat kamu. Dan saya mohon sekali lagi, untuk diri saya sendiri tentunya, dan untuk teman-teman semua, jangan ada lagi yang berani ya, dengan kebodohannya, atau kalaupun dia nggak bodoh, dia sudah tahu dengan kezalimannya. Orang nggak bodoh berarti zalim, sengaja dia berani menghina ulama dan para habaib. Ya, jangan sampai lagi, nauzubillah.